Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan serta beribadah kepadanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 136 bait 1, 3, dan 8. Sebelum semua jadi, ada firman mulia, Dia Alfa dan Omega, cipta Allah Bapanya, Dia itu yang pertama, pun yang akhir Dialah selamanya dan abadi. Dia ambil rupa insan, rupa Adam yang fana, menderita sampai mati, menebus manusia agar kita tak binasa, tapi hidup olehnya selamanya dan abadi. Biar kami tua muda, umatmu kecil besar, bersyukur memuji Dikau, Raja adil dan benar. Biar marah orang selamat, silih ganti terdengar selamanya dan abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih kami naikkan kepadamu karena kesempatan yang indah. Dari tengah-tengah kesibukan kami yang sangat padat, Engkau menghadirkan ketenangan ini untuk kami berteduh diri di sekeliling firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami ada di sini, kami merindukan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang melawat kami mendapat tempat dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus,
Sehingga semua yang Engkau sampaikan kepada kami mendapat tempat dan tidak berlalu secara sia-sia. Ini kami Bapa, kami semua ada di sini. Berbicaralah, kami mau mendengar. Karena Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes. Yohanes 2 ayat 1-11 yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sesudah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana adalah permulaan semua mujizat yang dibuat oleh Yesus. Saudara, perdebatan sekitar mujizat adalah perdebatan yang terus berlangsung sampai hari ini. Ada yang mengatakan tidak ada mujizat. Semua mujizat penyembuhan yang dibuat oleh Yesus sekarang telah tergantikan oleh rumah sakit. Tuhan bekerja lewat rumah sakit, dokter, perawat, dan bukan samanya lagi Tuhan bekerja lewat mujizat. Tuhan bekerja lewat mujizat itu dulu. Tapi sekarang sudah begitu banyak rumah sakit dan pakar-pakar di bidang medis, sehingga setiap hari terjadi mujizat di mana-mana. Banyak orang yang disembuhkan lewat mujizat yang dibuat Tuhan melalui rumah sakit dan para medis. Ada teolog yang mengatakan, saya tidak percaya mujizat, tetapi saya percaya kepada Dia yang membuat mujizat. Kalau kita percaya hanya kepada mujizat, apabila hari ini ada seorang penganjur agama yang bisa membuat mujizat yang istimewa dan ajaib, maka rame-rame semua orang akan mengikuti agama membuat mujizat itu. Seorang bisu membuat mujizat, semua jadi Buddha.
seorang pendeta membuat mujizat, semua jadi Kristen. Besok kalau ada seorang dukun yang membuat mujizat, maka rame-rame akan terjadi. Pengikut-pengikut dukun itu menjadi begitu banyak. Iman karena mujizat adalah iman yang dangkal. Orang baru percaya kalau ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, maka orang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat." Bukan fakta, bukan data, tapi percaya walau tidak melihat mujizat. Yesus pernah diminta untuk melakukan mujizat, terjun dari menara bait Allah dan membuat batu menjadi roti. Namun Yesus menolak untuk melakukan hal itu. Bagi Yesus di sini mujizat tidak penting. Yang penting ialah hormatilah Tuhan dan lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu jangan percaya mujizat, tapi percayalah Dia atau Tuhan yang membuat mujizat itu. Yesus juga pernah ditantang ketika tergantung di atas salib, "Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Tapi Yesus tidak mau melakukan mujizat itu. Bayangkan saja, andai kata Yesus melakukan mujizat itu turun dari salib. Maka apa yang akan terjadi dengan kita semua? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Binasalah kita semua. Kita selamat karena Yesus menolak untuk tidak melakukan mujizat dan tetap tergantung di kayu salib. Jadi, janganlah menggantungkan diri kepada mujizat, tapi gantungkanlah diri dan percaya kepada Tuhan yang membuat mujizat itu. Ada seorang pendeta yang tidak percaya adanya mujizat. Suatu saat dia mengendarai mobil di tol, pecah ban, mobilnya terguling, berputar-putar keluar jalan. Dia merayap keluar dari pintu dan mendapatkan dirinya tidak apa-apa, hanya luka kecil di tangan dan kakinya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya ialah, "Siapa bilang tidak ada mujizat? Mujizat itu nyata." Sejak saat itu dia percaya bahwa ada mujizat. Kita percaya masih ada mujizat. Itu pengalaman banyak orang. Mungkin juga pengalaman kita yang bisa kita ceritakan. Tetapi poin yang perlu ditekankan ialah jangan menggantungkan diri kepada mujizat, namun gantungkanlah hidupmu kepada Dia yang membuat mujizat. Kebenaran itu pantas untuk kita renungkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab seringkali yang terjadi dalam gereja-gereja kita, orang percaya karena mujizat. Dan banyak orang yang mengidolakan pembuat-pembuat mujizat dan melupakan Tuhan yang membuat mujizat itu. Renungan kita hari ini tidak akan membahas tentang apakah ada mujizat atau tidak. Tapi kita mau belajar tentang Yesus dan mujizat pertama yang dibuatnya di Kana. Di dalam teks ini kita bertemu dengan sebuah nilai. Bagaimana Yesus masuk ke dalam kesulitan orang lain. Bagaimana dengan cara yang ajaib dia memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan kesulitan manusia. Bagaimana dia mengubah hal-hal yang sederhana dan biasa menjadi hal-hal yang indah, mewah, dan menyelesaikan persoalan manusia. Air berubah menjadi anggur. Dia membebaskan manusia dari hal-hal yang memalukan. Ketidakcukupan menjadi sesuatu yang cukup dan membanggakan. Dengan peristiwa itu, Yesus membuat hidup manusia menjadi lebih indah dan lebih berwarna. Apa yang terjadi di Kana adalah pengalaman banyak sekali anak-anak Tuhan. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ini kita kehabisan anggur. Gelas kosong, pesta berakhir. Dalam keadaan seperti itu, hidup rasanya kosong dan kering. Tidak ada semangat, kita kehilangan gairah kehidupan. Dunia kehidupan kita tanpa warna, tanpa rasa. Peristiwa apakah yang membuat anggur kehidupan ini kering? Masing-masing kita mempunyai pengalaman dan cerita sendiri-sendiri. Mungkin anggur kehidupan kita kering ketika kita kehilangan orang-orang yang kita sayang dan kita kasihi. Mungkin ada di antara kita yang merasakan bahwa anggur kehidupan itu kering ketika kita kehilangan cinta dan kasih sayang.
Hidup rasanya kosong, tidak ada makna. Harapan yang tidak menjadi kenyataan. Doa yang tidak terjawab. Mungkin itu adalah cerita yang telah berakhir di masa lampau. Tapi mungkin juga ada yang sedang merasakan dan mengalami saat ini. Kita hadir di pesta di Kana ketika Tuhan Yesus ada di sana. Kita tidak hadir sebagai tamu, sebagai pengamat apa yang sedang terjadi. Tetapi kita hadir di sana sebagai peserta atau sebagai orang yang sedang mengalami sendiri bagaimana pahitnya, bagaimana malunya ketika kita kehabisan anggur. Atau anggur kehidupan kita kering. Kita berusaha keras untuk mengisi kekosongan itu. Kita hidup di dalam ilusi bahwa kita berkecukupan dan pasti bisa mengatasi peristiwa anggur yang kosong itu sendiri. Ternyata sia-sia. Kita membutuhkan Yesus. Yesus tidak saja bisa mengisi kekosongan itu sehingga kita tidak kekurangan lagi. Tapi lebih dari itu, Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebuah perubahan total. Itulah cerita tentang kasih sayang Tuhan di dalam pergumulan hidup manusia. Di dalam suasana pesta dan sukacita, air berubah menjadi anggur. Kristus ada di sana, turut merasakan sukacita itu. Sama sekali tidak terlintas di kepala Yesus untuk menjauhi atau menyingkir dari suasana pesta atau sukacita dan kebahagiaan itu. Ketika ada persoalan yang membuat suasana sukacita itu hilang karena kehabisan anggur, Yesus ada di sana dan tidak ingin suasana kebahagiaan itu rusak oleh karena anggur yang habis. Untuk itu, Yesus membuat suasana kebahagiaan itu tetap berlangsung dan berjalan. Bersama-sama mempelai, Yesus menikmati kebahagiaan itu. Yesus terlibat, hadir dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang biasa, kehidupan yang rutin yang kita jalani setiap hari. Yesus bukanlah Tuhan hari Minggu saja, tetapi Yesus adalah Tuhan setiap hari termasuk hari Senin sampai Sabtu. Jangan pernah lupa mengundang Tuhan di hari-hari itu. Dan jangan pernah menyingkirkan Tuhan di hari-hari itu. Ya, bukan saja Tuhan di saat-saat senang, tapi dia juga Tuhan di saat-saat susah. Mungkin ada yang bertanya, apakah Yesus minum anggur? Jawabannya, anggur sebagai bagian dari sukacita itu tentu saja turut dinikmati oleh Yesus. Anggur adalah bagian dari budaya orang Yahudi. Oleh sebab itu Yesus menyelamatkan mempelai yang kekurangan anggur itu dengan membuat air berubah menjadi anggur. Anggur tidak salah. Yang salah ialah kalau bukan orang yang minum anggur, tapi anggur yang minum orang. Sehingga orang itu mabuk, tidak tahu diri. Jangan sampai kita membuat Yesus menjadi seorang tokoh asketis yang menjauhkan diri dari semua kenikmatan dunia. Kita beranggapan Yesus adalah seorang tokoh yang jauh dari kenikmatan dunia. Sakral, suci, tidak boleh disentuh oleh anggur. Tidak boleh disentuh oleh pesta dan seterusnya. Yesus dilukiskan sebagai tokoh yang menjauhkan diri dari banyak orang dan menjauhkan diri dari pesta dan kenikmatan lain. Yang berbuat seperti itu adalah orang Farisi. Yesus malahan makan dan minum bersama-sama orang berdosa sehingga diejek oleh orang-orang Farisi itu. Agama atau ajaran yang menjauhkan diri dari kenikmatan dunia jangan dipaksakan kepada Yesus. Lihatlah Yesus di Kana, menyediakan anggur untuk mempelai yang berada pada posisi sulit. Dengan perkataan lain, agama jangan dijauhkan dari kebiasaan atau kehidupan sehari-hari. Tidak selamanya agama harus bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Malahan sebaliknya, dari teks ini kita lihat agama dan kehidupan sehari-hari itu berjalan bersama-sama. Pesta, sukacita, kebahagiaan tidak perlu dijauhkan dari agama. Sebaliknya agama membebaskan orang dari suasana hilangnya sukacita, hilangnya kebahagiaan. Apa itu agama juga terlihat di dalam diri Maria, ibu Yesus. Di dalam teks ini kita lihat Maria hidup dalam suasana penuh persahabatan dengan sesamanya. Kana adalah kota yang tidak jauh dari Nazaret, 2 atau 3 kilometer dari Nazaret. Oleh sebab itu agaknya Maria dekat dengan keluarga yang berpesta itu. Maria terlibat dan turut merasakan kesulitan keluarga itu.
Oleh sebab itu ia meminta Yesus putranya terlibat dalam kesulitan keluarga. Sekali lagi, Yesus terlibat dan tidak boleh dijauhkan dari masalah di dalam keluarga. Tidak boleh dijauhkan dari hal-hal yang memalukan dan hal-hal yang membahagiakan dalam keluarga. Seringkali persoalan datang ketika semua yang direncanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anggur habis ketika pesta belum selesai. Tapi yang harus kita ingat ialah Yesus ada di sana. Jangan dibiarkan, jangan dilupakan. Karena ia prihatin dengan kehidupan kita setiap saat. Satu-satunya hal yang harus kita buat ialah seperti yang dikatakan Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan, buat itu. Walau tidak masuk akal. Walau kelihatannya tidak akan menyelesaikan persoalan. Buatlah itu. Sebab itulah jalan keluarnya. Sikap Yesus dan Maria menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang peka dengan kesulitan dan penderitaan orang lain. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, tetapi penuh pengertian, penuh perhatian dan kepedulian, dan siap memberikan pertolongan. Agama atau keyakinan bukan sebuah teori atau sebuah wacana. Gagasan yang indah, tetapi gagasan yang indah itu menemukan jalan dan menemukan bentuknya dengan cara siap sedia memberikan pertolongan dan meringankan beban orang lain. Sebagai pengikut Yesus, itulah yang harus kita buat dalam kehidupan kita bergereja dan berjamaat. Amin. Yang di surga disembah, Kristus saja yang maka lahir dalam dunia dan Maria bundanya, dalam daging diberikan firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil yang bernama Immanuel, kita semua bergema lahir Raja Mulia, Raja damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita suka bergema lahir Raja Mulia. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut. Setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa pengasih dan penyayang, inilah kami. Kadang-kadang hidup ini berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan.
anggur kehidupan kering, gelas kosong, ketika pesta belum berakhir. Saat-saat seperti itu Engkau hadir dan Engkau ada. Engkau mengisi kekosongan ini. Engkau menjawab kebutuhan kami. Engkau membebaskan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Engkau menghadirkan sukacita yang hampir hilang. Engkau menghadirkan kebahagiaan yang juga hampir hilang. Sehingga kami hidup berbahagia dalam sukacita. Terima kasih sekarang kami tahu Engkau hadir. Engkau hadir bukan saja di saat-saat suci, di saat-saat indah, di saat-saat sakral, tapi Engkau hadir dalam keseharian kami. Engkau hadir dalam kebiasaan-kebiasaan kami setiap hari. Engkau hadir dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kami ketika kami menjalani hidup ini. Tolong kami untuk kami senantiasa merasakan kehadiran-Mu. Tolong kami agar kami tidak lupa untuk mengundang Tuhan senantiasa di dalam perjalanan kehidupan ini. Saat ini kami datang sebagai jemaat. Engkau kenal kami satu persatu lebih baik dari kami kenal diri kami sendiri. Barangkali ada di antara kami yang mengalami pengalaman itu. Kami bukan saja menjadi pendengar cerita tentang mujizat di Kana. Kami bukan saja menjadi pengamat, tapi kami adalah peserta. Kami adalah orang yang mengalami sendiri. Tuhan tolong kami. Kami datang bersama-sama mereka yang memasuki hari-hari ini dengan penuh kegelisahan, penuh ketakutan. Kami datang bersama-sama mereka yang merasakan bahwa anggur kehidupan mereka segera akan kering. Tuhan, lihatlah mereka terlibat dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka. Kami berdoa untuk Bapak Herman Rombot yang ada di Surabaya dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Totok di Sentul yang mempersiapkan diri untuk transplantasi ginjal. Kebahagiaan kami, sukacita kami terancam kering, terancam berhenti. Tapi kami yakin dan kami percaya Engkau ada di sana. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tidak menginginkan kebahagiaan kami kering dan sukacita kami berhenti. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu dosa yang di Semarang yang telah menjalani masa-masa sulit, yang terus-menerus memanggil-manggil dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Datanglah ya Bapa, jangan tinggalkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Richter, sembuhkan anakmu ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, berikanlah ketabahan untuk menghadapi penyakit dan penderitaan yang dialami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Teti Tobing, Bapak dan Ibu Weno. Kau kenal mereka satu persatu. Kami berdoa untuk keluarga besar Niki Julu Nainggolan yang sedang menghadapi hari-hari yang mencemaskan, hari-hari yang menakutkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Penyakit yang paling menakutkan tidak bisa mengendalikan Tuhan. Datanglah ya Bapa, nyatakanlah cinta kasih-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ini mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan lagi. Kami teringat Bapak Edi Kemur. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sobari dan Ibu Siska. Nyatakanlah cinta kasih-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ini di tengah-tengah penyakit dan penderitaan mereka. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Martin Hitipeu dalam proses penyembuhan. Ibu Nadeak. Kami berdoa untuk Bapak Fedi Kotambunan. Tuhan, Engkau kenal mereka satu persatu. Berkati obat-obat yang dipakai, berkati doa-doa yang dinaikkan, berkati cinta kasih dan perhatian yang diberikan,
Berkatilah makanan yang dikonsumsi, sehingga kesehatan yang didambakan bisa menjadi kenyataan. Demikian juga yang berdoa untuk Ibu Sukandar. Kami semua dalam ikatan persekutuan anak-anak Tuhan, persekutuan orang-orang percaya, menopang dan mendukung semua anak-anak-Mu ini dalam kesulitan mereka. Kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan, Tuhan Engkau berkati. Semua unit-unit misioner, para presbiter, para pelkat, karyawan di kantor gereja, pemandu lagu, pemain organ, tolong kami semua agar kami bergandengan tangan senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu, sehingga kehadiran kami merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, sehingga semua yang kehilangan kebahagiaan, kami menjadi alat Tuhan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Kami berdoa buat panitia pembangunan. Tuhan tolong, Tuhan berkati apa yang kami kerjakan selama ini. Lewat pergumulan, lewat kesulitan, lewat tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Tapi kami sudah sampai di sini. Berkatilah panitia pembangunan, kami yakin Tuhan sudah mulai. Dan Tuhan tidak pernah bisa diberhentikan. Harapan dan dambaan kami sebagai jemaat untuk mendapatkan satu tempat ibadah yang lebih baik bisa menjadi kenyataan. Kami berdoa untuk proses mutasi di gereja kami, GPIB, yang sementara berjalan. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga semua anak-anak, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan dan pilih dan Tuhan pakai, silih berganti memuliakan, memasyurkan, dan mengagungkan nama-Mu. Bapak, ini kami semua, kami berdoa buat bangsa negara kami berdoa buat kondisi yang betul-betul sangat memprihatinkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami ketika pandemi begitu dahsyat menggoncang sendi-sendi kehidupan bangsa. Tuhan tolong upaya-upaya dari pemerintah kami untuk mengatasi bencana ini. Selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah umat manusia di tengah-tengah pandemi yang dahsyat ini. Ini kami Bapa penuh dosa, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Terima kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7, Tuhan memberkati persembahan kita. Datang orang asing, bawa masing-masing dari negerinya, emas, penyulut dan nira, mahal tak terkira untuk rakyat
Jemaat, mari kita doakan persembahan dengan silih berganti. Kita berdoa. Ya Bapa, hanya inilah yang dapat kami berikan kepadamu. Engkau melihat ketulusan hati kami untuk memberi, dan tiliklah juga hati kami saat membawa persembahan. Semua harta kami sesungguhnya bersumber daripadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Ya Yesus, kasih-Mu nyata selamanya, sepanjang hidup kami di dunia. Di kala susah atau senang, Engkaulah jaminan kami. Inilah pujian dan hormat kami ya Tuhan, sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Kami naikkan syukur kepadamu ya Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal, Allah sejati dan Maha Pencipta. Bagai manusia kita kenal, surga dan bumi siapkan berita. Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang pahlawan mulia, puji kuasa-Nya segenap makhluknya. Juru selamatmu hanyalah Dia, pintu hatimu bukakan segera. Lihat mahkotamu sudah sedia. Yesus telah datang pahlawan mulia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.